Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Ande Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk ya. Requestannya keren-keren semua. Beberapa ada yang minta dibahas koin-koin yang memang sudah bisa dibilang collapse atau bangkrut lah, istilahnya seperti itu. Ini kayak Wide Klein itu minta dibahas untuk Pando, apakah scam? Terus juga ada yang minta dibahas untuk Lunch, ya, Terra Classic. Atau juga ada yang minta dibahas untuk update dari Celsius, apakah masih ada harapan? Oke, untuk 3 project ini kita akan quick update aja, semoga bisa membantu untuk teman-teman semua. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ada cari pembahasan kripto di channel ini, mungkin ada yang banyak request, kita itu sudah sempat bahas banyak sekali project. Bahkan demi merespek teman-teman yang udah komen semua, aku coba untuk bikinkan videonya. Mungkin teman-teman ada yang ketinggalan, bisa langsung masuk ke menu pencarian YouTube kalian. Silahkan ketik nama token yang kalian ingin cari ya. Contohnya mungkin Pando, misalkan Pando nih. Pando, ketik di belakangnya nama channel ini, Andre Greystone. Pasti akan muncul langsung video-video yang sudah kita pernah bahas sebelumnya. Di sini contohnya Pando kita sudah bahas 2 tahun lalu. Tahun lalu kita juga udah update ya tentang projectnya seperti apa dan apakah masih jalan atau enggak. Atau mungkin project-project seperti Celsius, itu kita juga sudah bahas teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung kunjungi dengan kata pencarian Celsius Andre Greystone. Jadi intinya tulis nama tokennya di depan, kemudian isi nama channel ini. Kemungkinan besar kita sudah bahas koin-koin yang teman-teman ingin untuk dibahas. Tapi kalau ada yang belum, mohon bersabar, kita akan coba untuk cicil bahas perlahan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita akan bahas untuk token Terra Classic yang pertama ya, atau Lunch. Jadi ini adalah project bikinan dari Do Kwon. Dulu Terra adalah salah satu project top di CMC atau Coin Market Cap, berada di peringkat 9 sebelum akhirnya karena ide konyol daripada Do Kwon, ya, dia bikin stablecoin namanya USDC yang di backup sama Bitcoin. Akhirnya Bitcoin waktu itu mengalami crash penurunan sehingga stablecoin milik USDC ini atau stablecoin USDC ini itu mengalami kelumpuhan. Harganya langsung anjlok karena Bitcoinnya nggak stabil. Harusnya yang namanya stablecoin di backup langsung sama stablecoin juga atau mata uang fiat lah, kita bilang seperti itu. Tapi karena ini di backup oleh dana yang fluktuatif naik dan turun, itu akhirnya menyebabkan harganya kolaps. Dan sekarang apakah proyeknya masih jalan atau enggak? Kalau kalian perhatikan di laman Twitter, mereka sudah jarang nge-tweet. Ya ada sih beberapa tweet paling tentang kegiatan yang mereka sedang lakukan, karena ini proyeknya sudah di backup penuh, diambil alih oleh komunitas mereka untuk mendevelop. Dan ya seperti teman-teman tahu, sebuah project yang didevelop oleh komunitas biasanya ngambang, teman-teman. Bahkan mereka tutup komentar Twitternya biar nggak ada orang yang komen. Jadi benar-benar anti kritik. Sudah tidak bisa lagi kita percaya sebenarnya seperti itu. Tapi yang namanya pergerakan koin, meskipun projectnya sudah collapse, itu biasanya masih bisa berfluktuasi naik dan turun harganya. Kalau dari berita sih, voting kemarin ada dilakukan, voting upgrade Terra Classic memicu rally Lunch dan juga Lunsi ya, di tengah antisipasi burn token. Jadi ada voting terbaru dari pembaruan komunitas, di mana ini dijuluki sebagai pembaruan V3.1.5. Ini adalah pembaruan yang diusulkan berfokus pada pengenalan patch keamanan penting untuk meningkatkan dan mencangkup kompeten inti dari Terra seperti WAS dan juga ini gimana dibacanya teman-teman? Ya itulah pokoknya. Nah, sambil menunggu persetujuan, jaringannya akan terhenti. Makanya dia ada nge-tweet ini kemarin ya, kalau akan ada shutdown pada jaringan dari Lunsi yang ini. Nah, ini dia akan ada Pisco Testnet API shutdown. Jadi ada penutupan sementara untuk dalam proses memperlancar upgrade-nya. Nah, ini juga diantisipasi oleh para komunitas tentang kemungkinan adanya burning token pada Lunch. Sesuai dengan perkembangan terbaru, validator Happy Cat Crypto telah mengindikasikan bahwa Terraform akan membakar sampai 1 miliar USDC dan juga 275 miliar token Terra atau Lunsi
sebagai proses dari kebangkrutan bab 11. Meskipun jumlah token yang akan dihancurkan masih belum jelas, komunitas Lunsi sekarang sudah mengambil tindakan ya terkait dengan hal tersebut. Sebenarnya kalau kita lihat dari supply maksimum dari Lunsi, ini kan unlimited teman-teman. Sementara jumlah token yang saat ini ada, total supply-nya itu sekitar 6,79 triliun. Jadi kalau di burn hanya miliaran, itu mungkin impact-nya nggak akan terlalu kerasa juga sama kenaikan atau impact-nya ke harga. Gitu. Apalagi kalau kita lihat dari pasarnya sendiri, Lunsi sudah di delisting di beberapa exchange. Namun beruntungnya dia masih bisa bertahan di Binance, OKX, Bybit, Kraken, Gate.io. Ya karena mungkin masih banyak yang sangkut ya. Dan Binance juga berusaha untuk support kompetitornya dulu, FTX, teman-teman. Jadi lagi coba disupport ya Lunsi ini oleh Binance. Semoga masih bisa ada harapan nih bagi teman-teman yang mungkin sudah sempat sangkut. Ya meskipun kalau yang beli di harga-harga tinggi dulu yang di $100-an itu mungkin nggak akan kembali lagi. Cuma kalau untuk yang sangkut di pas fase ketika Lunsi ini ada kenaikan naik ya, itu mungkin masih bisa kejemput. Karena kan dulu nama tokennya adalah Luna ya. Terus akhirnya harus dirubah namanya jadi Lunsi, Luna Classic yang mengindikasikan ini token yang sudah tidak di-develop lagi. Ini mirip seperti kayak bukan Terra, tapi Ethereum Classic. Nah, dulu Ethereum juga ada perpecahan menjadi dua ya. Ethereum yang saat ini yang kalian lihat, yang pakai proof of stake itu adalah Ethereum baru, sementara yang dulu Ethereumnya itu yang asli adalah Ethereum Classic. Tapi Ethereum Classic yang proof of work sekarang udah nggak di-develop lagi. Tuh, jadi ya Lunsi ini mirip kayak Ethereum Classic itu, teman-teman. Dan sekarang harganya ngambang-ngambang aja. Nah, kalau kita lihat secara teknikal, sebenarnya pergerakannya masih sideways sejak Juli 2024 sampai saat ini pergerakannya tektokan di kisaran level 0,04 kali 94 sampai dengan 0,04 kali 0,04 kali 6791. Jadi masih berada di kisaran range tersebut dan menurut saya ini belum mengindikasikan tren yang kuat untuk kenaikan dari Lunch. Tapi semoga ini merupakan sebuah indikasi sih, karena yang namanya market sebelum naik biasanya akan ada konsolidasi dulu. Itu. Jadi sekarang udah mulai sideways, kita tinggal menunggu gimana reaksi dari market, especially dari Bitcoin sendiri. Selama Bitcoin belum rally, saya rasa Lunsi juga masih bakalan dibayang-bayangi oleh tekanan jual. Kita masih juga butuh indikasi BTC dominance yang mengalami penurunan sebelum akhirnya token-token mati ini mengalami kenaikan. Karena ada sentimen atau narasi lainnya. Jadi untuk saat ini sih menurut saya bagi teman-teman yang pengen spekulatif aja ya, yang memang berani menanggung resiko, yang bisa membeli Lunsi, atau yang pengen spekulasi saja yang mungkin cocok untuk trading di sini. Kalau teman-teman yang mungkin lebih mementingkan fundamental, Lunsi udah nggak worth it lagi. Dari sudut pandang pergerakan technical, dia sometimes ada whales yang lumayan melakukan trading di sini sehingga menyebabkan kenaikan harga. Ini terlihat dari beberapa fase, cuman wheels-nya ini nggak langgeng. Dia kayak keluar masuk gitu, teman-teman. Jadi untuk melihat progres kenaikan jangka panjang dalam jangka waktu yang agak lama itu kayaknya nggak ya, wheels cuma scalping jangka pendek aja. Itu jadi ya harus hati-hati sih. Untuk saat ini sih peluang untuk Lunsi masih bisa turun itu adalah ke 0,04 kali 6556 sebagai area next support yang berpotensi untuk dituju jangka pendek. Itu jadi selama dia masih konsolidasi level tersebut, menurut saya masih akan ada peluang untuk kenaikan. Cuma masalahnya kapan? Ya kita tidak tahu. Kita masih menunggu Bitcoin rally dan juga BTC dominance anjlok. Itu adalah dua poin yang tidak bisa dilepaskan. Oke, next kita akan bahas tentang Pando karena banyak juga yang minta dibahas. Jadi Pando ini adalah sebuah project browser. Rencana awalnya sih dia pengen bikin browser Web3. Yang mana browser Web3 ini sifatnya desentral dan juga dia terconnect dengan yang namanya blockchain. Cuman pada perkembangannya selama 2 tahun lalu kita sudah bahas di Pando ini ya. Sampai saat ini kita belum melihat sebuah sebuah reaksi nyata atau aktivitas yang nyata yang dibikin
oleh Pando sehingga bisa menjadi browser nomor satu, bisa dibilang seperti itu. Cuman kalau kita melihat dari realitanya, Pando justru hilang. Ya, setahun lalu kita sudah sempat bahas dan juga bikin videonya yang ini. Tahun lalu kita sudah sempat bahas kenapa harganya semakin turun, ya karena dari browsernya sendiri sebenarnya sudah tidak beroperasi lagi. Coba kalian perhatikan, kalian bisa coba langsung download ya Pando browser di Google Play Store. Kalian bisa perhatikan juga kapan terakhir kali mereka update. Mereka terakhir kali update tuh di 1 Desember 2022. Artinya developer dari browser ini udah nggak aktif lagi. Terus kalian bisa lihat komentator-komentator di sini juga ya di Google Play itu juga nggak banyak yang ngasih review baru lagi. Review terakhir itu di 2022. Jadi bisa dibilang minim adopsi dari project ini. Aku sendiri coba akses Pando. Jadi Pando browser kita coba untuk akses langsung di website resminya, ternyata udah nggak ada. Yang muncul justru GoDaddy. Jadi domainnya udah hilang, teman-teman. Ini berarti projectnya juga sudah hilang, sudah tidak di-develop lagi. Jadi hal yang wajar jika Pando harganya mengalami penurunan. Dan kalau kalian perhatikan, dari maksimum supply Pando itu kan ada di 2 miliar, sementara yang beredar saat ini ada di 823 juta saja. Pasarnya, Pando ini juga hanya listing di beberapa exchange, kayak Indodax, kemudian Maxi, Huobi, Get.io. Ya, sangat-sangat sedikit teman-teman exchange yang memperdagangkan. Minat dari pasar pun juga sangat-sangat sedikit. Kelihatan dari pergerakan chart yang cenderung minim volume. Itu market cap-nya kecil, 2,5 miliar. Dia berada di peringkat 2.900 di CMC, jadi jauh banget. Jadi tidak heran kalau teman-teman misalkan nih aku pakai Indodax ya untuk lihat chartnya. Kalian perhatikan dari chartnya, Pando ini dulu pernah berjaya ya, masa-masa jayanya itu dia dulu pernah diperdagangkan di kisaran harga ya mungkin 20 ribuan something ya, bahkan lebih teman-teman. Ini dia kita bisa lihat perdagangnya tuh sampai ya mendekati 60 ribu rupiah. Tapi sekarang harganya cuma di 3 rupiah. Itu berarti adalah sebuah indikasi kalau proyek ini sudah nggak jalan lagi. Tuh, jadi kalau teman-teman pengen untuk analisa atau gimana-gimana, saya sendiri nggak bisa berbicara banyak. Kenapa? Karena ya secara fundamental proyek ini juga udah nggak jalan. Dan tentang sentimen apakah masih bisa naik atau enggak, ya semuanya kembali lagi kepada supply and demand. Kalau ada whales yang cukup baik hati untuk menaikkan harganya ya mungkin aja. Mungkin dia sudah sempat cicil barangnya juga ya, sehingga nanti akan dibawa naik lagi. Tapi kalau kita lihat dari tekanan jual yang seperti ini, minat investor retail pun juga tidak akan tertarik dengan Pando ini. Teman, harganya terus mengalami penurunan sampai saat ini. Kalian juga bisa track dia kok di sini di penjelajah blockchain. Kalian bisa track Pando ini running di jaringan Ethereum. Ya, kemudian dari holdernya sendiri itu ada satu holder besar dengan kepemilikan sampai 27%. Kalau kalian perhatikan di sini, pemilik dari wallet nomor 1 itu melakukan akumulasi pada Pando. Belakangan dia sudah beli sejak Mei 2024 sampai puncaknya itu di September. Jadi artinya adalah ada orang yang beli Pando dengan kepemilikan total saat ini ya, kalau kita lihat dari persentasenya itu 27% dan dia melakukan akumulasi terus-menerus. Itu sementara yang lain ini masih dalam proses artinya jualan ya. Itu. Jadi kita cuma bisa berharap ini orang ini entah siapa dia bisa ngepam harga tokennya ke depan gitu. Jadi kalau soal kapan kita tidak pernah tahu dan bagaimana caranya dia bisa recover harga yang hanya hari ini hanya di 3 rupiah saja kita juga tidak akan pernah tahu. Itu. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen masuk, saran saya sih no. Ya, lebih baik simpan duit kalian, lebih baik didepositoin aja daripada masuk ke proyek-proyek yang memang sudah collapse seperti ini. Itu kecuali teman-teman memang pengen untuk memicu adrenalin ya, senam jantung ya, mau masuk ya monggo-monggo aja sih. Tapi kan resiko balik lagi ke teman-teman. Itu jadi at the end apakah Pando scam seperti yang teman-teman tanyakan? Tidak scam, cuman dia udah collapse, dia udah bangkrut. Itu aja sih.
Oke, next kita akan bahas juga tentang Celsius, salah satu perusahaan kripto, penyedia layanan liquidity ya, yang sudah collapse juga karena Black Swan kemarin. Jadi Celsius hari ini masih bisa diperdagangkan di beberapa exchange. Kayak contohnya itu ada di Bybit, Gate.io, Maxi, Bitget, kemudian CoinEx, Maxi, Maxi udah ya. Nah itulah beberapa platform yang masih bisa memperdagangkan Celsius. Celsius sendiri maksimum supply-nya ada di 37 juta token. Nah, kita update dulu tentang berita-berita terbaru dari Celsius. Kalau kalian perhatikan di Twitter, Celsius terakhir kali update itu di 1 Februari 2024. Ini tentang lanjutan kasus ya, karena Celsius ini sudah dinyatakan bangkrut dan harus membayar sekitar 3 miliar US dollar kepada para krediturnya. Jadi Celsius sudah kolaps, bangkrut, dan dia harus bayar lagi dana dari banyak investor. Jadi saat itu Celsius mencoba untuk mencari peluang bagaimana caranya bisa mengembalikan dana investor. Kalian tahu idenya apa? Celsius akhirnya bikin Bitcoin mining operation. Jadi dengan sebuah perusahaan namanya Ionic Digital, Bitcoin mining company yang merupakan bagian dari Celsius yang sudah collapse, itu akhirnya bikin perusahaan penambangan kripto. Ditambang, dia ini rilisnya di tahun 2024 kemarin ya. Jadi pas Bitcoin lagi ada di puncak-puncaknya, justru mereka pengen bikin mining kripto. Akhirnya pas setelah bulan Februari, Maret, itu kan Bitcoin turun ya teman-teman. Dan kalau kalian perhatikan dari berita terbaru yang ada, Celsius juga berencana untuk burning tokennya. Woi, burning tokennya sampai 652 juta. Kalau total supply dari tokennya itu ada di 37,7 juta, kayaknya agak aneh ya. Bagaimana bisa dia burning token sampai 652 juta, sementara yang saat ini ada aja cuma 37 juta. Jadi kayaknya berita tersebut ini kagak kurang masuk akal ya, kayak dibikin-bikin gitu teman-teman. Nah, berita terbarunya tentang perusahaan mining kripto itu, ini sorry ya beritanya nggak lengkap karena harus berlangganan, tapi kita at least bisa lihat sedikit bagiannya. Jadi ada rencana, sorry ini judulnya kita baca dulu. Celsius Mining Ventures setback Cek crypto customer. Kemunduran Celsius Mining Venture mengguncang pelanggan kripto. Jadi perusahaan yang mereka bangun tentang mining itu sudah mundur. Sudah tidak beroperasi lagi, teman-teman. Jadi, nah ini kita coba untuk baca. Rencana pemberi pinjaman kripto Celsius Network yang sudah tidak ada lagi untuk memberikan pelanggannya bisnis penambangan koin digital. Karena belum sesuai harapan. Celsius seharusnya mengganti sebagian besar uang yang hilang dari pelanggan dengan mengumumkan bisnis penambangan kripto yang baru lahir, yaitu Ionic Digital, menyerahkan sahamnya kepada mereka. Sebaliknya, pelanggan dan kreditur telah menyuarakan kekhawatirannya tentang masa depan Ionic di tengah kepergian para eksekutif, auditor, dan juga para anggota dewan dan direksi yang baru. Jadi, perusahaan penambangan kripto Celsius juga sudah tutup. Collapse, teman. Ya, meskipun ada PayPal yang dengan baik hati dan juga Venmo pengen mensupport ya untuk pembayaran dari kreditur Celsius ini, tapi pada faktanya adalah lini usaha yang coba dibikin oleh Celsius, alih-alih mereka cuan justru malah buntung. Akhirnya collapse juga. Itu jadi wajar kalau impact harga dari Celsius ketika berita tersebut. Celsius kan sempat naik tuh sampai ke 1,8 dolar karena ada berita burning yang meskipun sebenarnya nggak masuk akal. Dan juga ada upaya dari mereka pengen untuk mengembalikan dana investor dan akhirnya tahu-tahu perusahaan crypto miningnya collapse. Dan harga Celsius kembali drop turun ke 0,12. Jadi saat ini sedang berada dalam bottom all time low. Kalau tekanan jual masih tetap berlanjut maka akan membuat all time low yang baru. Itu. Jadi apakah rekomen buat masuk atau enggak ya teman-teman pikir lagi. Ya kalau dari saya sih jujur no. Teman. Jadi perusahaan kita invest di project yang bener aja, yang projectnya jalan, di develop sama developernya belum tentu naik. Apalagi yang sudah bangkrut. Jadi logikanya kan seperti itu ya.
Kecuali ya teman-teman memang pengen untuk memanfaatkan fluktuasi jangka pendek ya, mungkin ada teman-teman yang jago memang ya bisa jadi teman-teman bisa dapat cuan di sini, tapi menurut saya resikonya sangat besar. Itu secara teknikal di time frame daily pun juga kalau kita perhatikan dari pergerakan harga Celsius ini semakin lama semakin drop. Itu dan sekarang sudah berada di sedikit dari all time low-nya, jadi harus mewaspadai kalau dia sampai bikin all time low baru ya siap-siap aja harganya bakal merosot lebih dalam karena pasti akan banyak orang yang panik terhadap penurunan harga tersebut. Itu secara volume perdagangan udah turun jauh, smart money juga kosong. Itu harapannya sih tentu saja harapan terbaik adalah recover mumpung dia lagi berada di area support, tapi buat ke sana menurut saya peluangnya cukup beresiko ya. Mungkin kita lihat Bitcoin-nya dulu seperti apa, kemudian BTC dominan seperti apa yang terus-terusan naik ya otomatis altcoin ya apalagi yang proyek-proyek mati pasti akan dibuang oleh para investor. Itu. Jadi at the end of the day, mungkin video ini tidak menyenangkan untuk didengar, tapi semoga bisa menjadi bahan pembelajaran buat teman-teman untuk lebih hati-hati dalam hal berinvestasi. Itu. Jadi teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru ya tentang market. Di sini teman-teman bisa sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi. Buat yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi buat teman-teman yang punya pembahasan koin, bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Nanti next time kita akan coba untuk ulas. Jadi sekian aja akhir kata saya Andri. Makasih.